Tuhan itu nggak pernah ngasih sesuatu benda yang tidak berguna. Ngasih ide lalu tidak berguna, lalu tidak ada yang suka. Selama ide berkualitas ya nggak masuk akal. Asal kamu jelas terus, lingkungannya nggak jelas, itu malah kamu tuh beruntung. Akhirnya aku masuk IKJ. Oke, sahabat Kompas TV, sekarang saya udah bersama dengan seseorang yang pasti udah banyak yang kenal, udah tahu dia seorang penulis, seorang sutradara, produser, dan juga bisa dibilang seniman atau juga dibilang ya budayawan juga. Siapa lagi kalau bukan Mas Garin Nugroho. Apa kabar? Apa kabar Mas Garin? Sehat Mas? Sehat, baik-baik. Sehat, baik-baik sekali bener ya Mas ya. Oh Mas, kita flashback dulu sebentar ke belakang. Mas Garin tuh sudah sesuai belum sih dengan cita-cita Mas Garin zaman dulu gitu, waktu masih kecil? Sesuai nggak cita-cita sekarang? Cita-citanya sebetulnya sesuai sih dengan apa yang saya inginkan, tapi setiap periode usia kan mengalami perubahan, besaran usia atau pencapaiannya. Tapi secara umum ini sangat berkah sekali ya, bahwa bisa mencipta film dalam 3 dekade, dari tahun awal mencipta 81, kemudian tiap periode 4 tahun bisa disiplin menulis buku. Jadi buku dari mulai buku tentang hiburan dan kekuasaan, dan yang terbaru akan buku memoir tentang film Indonesia 1998 sampai 2019, dan kemudian menciptakan nilai tambah dan perkembangan dari film, teater, dan tari, dan bentuk-bentuk instalasi art gitu. Dan setiap 2,5 tahun saya tetap diberi ruang dan dukungan teman-teman maupun faktor-faktor lain untuk menciptakan film dan karya-karya seni lain, dan juga menulis terus-menerus. Ini suatu berkah luar biasa ya gitu. Nah, dari yang Mas Garin bilang berkah itu, apa yang akhirnya merasa Mas Garin dari berkahnya itu akhirnya menjadi suatu karya-karyanya itu apa sih yang Mas Garin bilang? Pertama ya keinginan tuh untuk melakukan statement terhadap berbagai kehidupan lewat berbagai bentuk seninya. Kadang-kadang kita dulu lewat film saja, termasuk ada film iklan, film dokumenter, film cerita, film esai. Tapi ada beberapa statement pada kehidupan yang cocok untuk lewat teater, lewat tari, lewat instalasi art yang berbeda-beda. Semuanya hanyalah medium gitu. Dan orang hidup kan sebetulnya yang paling menyenangkan adalah bisa memberikan statement pada berbagai bentuk kehidupan yang kita tertarik, mau tentang cinta, tentang politik, tentang apapun, yang setiap periode memberikan suatu inspirasi baru karena lahir dengan masalah-masalah baru. Seperti seorang pejalan atau alam, berjalan kemudian dia membuat peta, mencari peta baru lagi, terus akhirnya menjadi sebuah peta besar dalam kehidupannya. Nah, contohnya film saya dari tahun awal 1991 untuk film cerita sampai sekarang lah, itu kemudian saya menginginkan menjadi sebuah mikro Indonesia atau Indonesia kecil lewat pandangan saya pribadi. Dari mulai film era dengan latar belakang awal abad 19 dari Setan Jawa, atau kemudian Cokro Aminoto, awal dari sejarah politik Islam misalkan. Itu tahun-tahun awal 19 dan awal 20. Gejalanya adalah soal politik, dan kemudian soal nyai, dan kemudian soal mistis. Itu seluruh awal peradaban itu diawali itu, dan ada di film saya semua. Film nyai, film Cokro Aminoto, dan kemudian Setan Jawa dan sebagainya. Kemudian di era-era misalkan kemerdekaan, saya meletakkan sebuah karya Sugio Pranoto gitu. Kemudian di era-era tahun 65 ada film Puisi Tak Terkuburkan, itu tentang masalah komunisme di Aceh dan sebagainya. Kemudian era-era 70, 80 sampai 90 ada film Slang. Kemudian ada film Aku Jatuh Cinta tentang mahasiswa kehidupan dari 70 sampai 90. Kemudian setelah tahun 90 ke atas, kemudian tahun 98 ada Daun di Atas Bantal. Pasca itu ada dua, radikalisme dan masalah desentralisasi. Lahirlah film Aku Ingin Menciummu Sekali Saja di Papua, dan kemudian lahirlah film Mata Tertutup tentang gerakan radikal NII misalkan, merekrut anak-anak muda dalam radikalisme. Dan kemudian setelah pasca reformasi timbullah apa yang menurut karya-karya yang
multidisiplin seni seperti opera Jawa, setan Jawa, film bisu, planet, dan karya yang menyangkut masalah maskulin dan feminin, Kucing Butuh Lidahku. Jadi kalau Anda lihat film-film ini, kemudian terjadi sebuah peta politik atau peta mikro sosial politik dan seni di Indonesia dalam pandangan pribadi saya. Nah, nanti setelah ini saya pasti akan mencipta karya-karya yang belum pernah ada di peta saya dan akan memperpanjang peta ini. Itu kira-kira. Kira-kira apa tuh Mas? Udah ada idenya belum? Ada, biasanya saya itu kan pernah agak capek dengan diri saya sendiri karena terlalu banyak jalan. Kemudian kalau seperti tahun ini saya belum pernah bikin film tentang pengadilan. Saya membuat ide, bikin cerita ini. Saya belum pernah membuat film horor. Saya bikin skenario horor. Saya belum membuat karya-karya menulis skenario saja untuk penulis-penulis muda. Kalau karya yang art seperti Marlina saya sudah tulis. Nah, jadi ada beberapa yang dalam peta saya dan saya tanam saja semuanya. Dalam sini pertunjukan sudah akan ada opera Jawa 2. Ada sekitar rata-rata itu ada sekitar 10 ide yang ditumbuhkan dengan berbagai macam cara. Satu perspektif pasti tidak bisa. Saya gini, film bisu hitam putih tari Jawa diiringi orkestra dunia. Dari mana mulai duitnya? Siapa yang membiayai? Pasti langsung gugur. Hampir semua karya kalau diucapkan gugur. Tuhan itu nggak pernah ngasih sesuatu benda yang tidak berguna. Ngasih ide lalu tidak berguna, lalu tidak ada yang suka. Selama ide berkualitas ya nggak masuk akal. Lalu kemudian ada apa yang disebut strategi meramu dan menanam itu. Oh, yang di sana tidak tumbuh, mati. Jangan pernah dikatakan mati. Kita harus uraikan darah hidup di sana terus di sana terus. Jadi seperti petani aja. Oleh karena itu karya-karya saya kadang-kadang misalnya tahun ini, ada planet, ada setan, banyak banget ya buku ini. Jangan lupa seluruhnya ditanam lama. Planet itu saya tanam 7 tahun yang lalu. Saya ada ide tentang lamen, tapi setiap kali kita punya ide kita harus tahu tanah yang tepat, cara nanamnya tahu. Ada yang cepat kayak Kucing Butuh Lidahku. Itu ditanam, ada ide, ada yang pesen 2 bulan kemudian jadi. Gitu. Yang paling penting spiritualitas. Setelah spiritualitas ada kemampuan strategi manajemen pada penciptaan dan manajemen pada ekonomi funding. Dan kemudian ada strategi yang ketiga adalah hidup itu negosiasi. Jadi tidak ada hidup tanpa negosiasi dan tidak ada hidup tanpa reward. Ya 2 itu aja terus menerus. Kalau orang membuat film saya mungkin tidak sukses penuh, tapi suksesnya terus menerus bertahun-tahun film itu ada. Penontonnya 20 tapi sampai seumur hidup ditonton terus. Nah kalau untuk berbagi ke sahabat Kompas TV Mas Sule, untuk mendapatkan, kan ada proses tuh Mas Garin, proses. Inspirasinya itu kalau Mas Garin bisa cerita ke sahabat Kompas TV, rata-rata inspirasinya tuh ya apa aja? Banyak ya, inspirasi karya itu terlalu banyak, bahkan seluruh kehidupan itu inspirasi. Cuma tergantung pergulatan kita pada tempat atau sesuatu yang menarik kita. Jadi tidak pernah ada ide yang muncul tanpa pergulatan. Nah, mengambil ide kemudian ada metode, ada strategi, ada insting, kemudian ada kemampuan untuk mengolahnya menjadi karya. Jadi di balik insting, pergulatan dan sebagainya ada strategi. Strategi itu bisa dipelajari, bisa berbasis pengalaman. Kalau kita ngomongin memoir Mas Garin, kenapa Mas Garin bikin memoir itu dan apa yang menurut Mas Garin kita sebagai anak muda harus punya memoir Mas Garin? Memoir diperlukan karena di dalam memoir ada pengetahuan, tapi ada pandangan pribadi terhadap era-era yang sekarang, era-era 98 sampai 2019, era masa emas, yaitu kalau dari 2016 sampai 2019 jumlah penonton itu bertumbuh dari 16 juta sampai 40 juta. 50 juta dengan jumlah film 2019 sekitar 140 film. Dari tingkat jumlah disebut sebagai masa emas di 2019 sebelum Covid. Tetapi di balik perkembangan ini, kita kalau bisa membawa anak muda flashback melihat sejarah, khususnya di tahun 80, maka kita bisa belajar dari sejarah.
Maka saya perlu menulis sebetulnya memoir adalah pandangan saya pribadi, tapi sekaligus sebuah sejarah yang saya harapkan teman-teman muda dan sebenarnya teman muda begitu baca kayak Raja Armada, mereka terkaget-kaget. Misalkan saya umur 24 sudah kerja karena sekolah 2 di sinematografi dan Fakultas Ekonomi kan duitnya kurang. Wong saya daftar Gajah Mada diterima awal kuliah dari Universitas Semarang. Habis saya daftar IKJ juga diterima karena pastor saya bilang, kamu ngapain ke Gajah Mada Hukum? Aku bilang IKJ nggak jelas. Ya kalau semua orang nggak jelas, kamu jelas sendiri malah kamu nanti beruntung. Daripada kamu Gajah Mada semua jelas, nanti susah loh kamu jadi jelas, kata itu Romo Kolman tuh yang ngomong. Asal kamu jelas terus, lingkungannya nggak jelas, itu malah kamu tuh beruntung. Akhirnya aku masuk IKJ. Lalu saya daftar lagi antropologi Gajah Mada tahun berikutnya, diterima lagi. Daftar lagi UI, hukum diterima lagi. Lama lagi Ibu bisa marah, kamu mau sekolah atau mau daftar sekolah? Ya, Mas Garin ada nggak 3 kata, masing-masing 1 kata, apa yang paling menjadi sumber inspirasi Mas Garin? Ibu pasti. Itu Ibu lulusan kantor pos dan giro perempuan pertama. Punya kemampuan negosiasi bagus karena perempuan di era-era itu untuk menjadi karier itu sangat sulit. Yang kedua, daya hidup orang. Yang ketiga, ya pasti Tuhan banyak. Jadi ibu, daya hidup dan Tuhan, tiga-tiganya. Oke. Gitu. Mas Garin ada tips buat anak muda nih supaya energinya, semangatnya seperti kayak Mas Garin terus berkarya itu apa, Mas? Ya berpikir sederhana, kembali ke kodrat penciptaan kita. Jadi kalau kodrat penciptaan itu lahir aja udah pakai nangis dan menderita. Masa kamu mencipta nggak pakai nangis dan menderita, hidup nggak mau begitu, ya nggak usah hidup aja, kan gitu, sederhana gitu. Lalu seluruh tubuh kita mengajarkan banyak aspek. Manusia dilahirkan nggak pernah di dalam kematangan. Lahir, kalau gajah segede itu pun lahir berjalan. Kalau manusia selalu ada proses jatuh bangun. Dari kecil pun sudah diajarkan kamu jatuh bangun. Dan kalau kamu hidup lalu nggak mau jatuh bangun, nggak usah hidup. Di dalam mencipta juga jatuh bangun. Sehingga kegagalan itu jangan dihitung. Kalau mau hitung kegagalan terlalu banyak, ngapain ngitung yang terlalu banyak dan menyebalkan kan gitu. Jadi teman muda simpel aja lah, belajar dari hal yang sudah ada di kamu, termasuk di dalam sekitarmu gitu. Lihat film, referensinya apa, semua dipelajari. Kalau semua dipelajari dia akan menjadi ilmu. Kalau dia menjadi ilmu dia jadi metode. Kalau dia menjadi metode dia menjadi daya hidup. Jadi pelajarilah semua mulai dari diri sendiri. Makasih Mas Garin. Sama-sama. Semoga sahabat Kompas TV ini mudah-mudahan obrolan hari ini berguna dan tips-tipsnya juga bisa digunakan untuk karya-karya sahabat Kompas TV berikutnya. Terima kasih. Terima kasih juga.